akan keluar penduduk surga yang terakhir dari neraka. Ini tidak ada lagi orang di neraka selain dia. Kemudian dia keluar dalam kondisi berdiri jatuh, dan sebagian tubuhnya mengeluarkan asap karena hangus. Sudah sekian tahun disiksa, gitu kan? Sekian ribu tahun mungkin disiksa. Karena orang terakhir dari neraka. Kemudian dia berlari berusaha menjauhkan diri dari neraka, lalu dia mengatakan, ya Allah selamatkan aku dari neraka. Setelah dia jauh, dia mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku darimu, sambil dia menunjuk ke arah neraka. Dari kejauhan Allah Maha Tinggi dan Maha Pemurah memperlihatkan untuknya sebuah pohon yang dia lihat ada rindang, seperti kalau kita lagi panas sekali. Kemudian kita temukan ada pohon yang rindang, kita bisa berteduh sebentar. Rasanya nyaman. Orang ini ribuan tahun tidak pernah merasakan kenikmatan. Karena memang kenapa saya katakan ribuan tahun, ada firman Allah kan yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma inda rabbika ka'alfi sanat mimma ta'uddun. Nanti kita hitung waktu dunia, kata Allah, satu hari di waktu akhirat sama dengan 1000 tahun waktu kalian di dunia. Jadi memang kalau di satu hari waktu akhirat masuk ke neraka berarti 1000 tahun. Dan ini orang paling terakhir yang paling banyak dosanya. Maka dia berkata, ya Allah sampaikan aku ke pohon itu, karena dia tidak pernah lihat pohon yang bisa melindungi dia, menaungi dia dari siksaan ke siksaan 24 jam kalau waktu dunia, maksudnya full dalam semua waktu yang dia akan pakai nanti di akhirat, semuanya siksaan, nggak ada kematian, hangus, belang, bolong badannya, isi perutnya keluar nggak mati, gitu kan? Semuanya. Maka dia merasa ini nikmat yang luar biasa, ya Allah sampaikan aku ke pohon itu. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman padanya, apakah kau akan minta yang lain? Dia bilang tidak ya Allah, pohon itu saja. Lalu Allah sampaikan dia ke pohon itu, dia merasakan nikmatnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan dia menganggap dia orang yang paling besar nikmatnya Allah padanya. Karena ini orang paling terakhir masuk surga, orang semua sudah di surga gitu. Jadi saya sarankan jangan jadi orang ini gitu. Jadi orang yang dari awal masuk surga tanpa hisab, dan bisa kalau mau, asal mau ya, karena banyak orang yang tidak mau tentunya. Kemudian kata Nabi SAW, Allah setelah dia puas dengan naungan pohon itu memberikan kepada dia pohon lebih besar, ada buah-buahannya, ada airnya. Lalu kemudian dia pun meminta, dia mau minta sama Allah, dia malu, tapi dia tergoda melihat buah-buahan. Ini tadi cuma pohon, ini ada buah, ada air. Maka dia mengatakan, ya Allah aku memohon ya, pohon dan buah itu serta air, dan saya tidak minta yang lain. Kata Allah, apa kau yakin kau tidak minta yang? Dia bilang tidak. Maka Allah pun menyampaikan di pohon tersebut, dia makan, dia nikmatin airnya segala macam, dan dia menganggap dia orang yang paling besar nikmat Allah padanya. Kemudian setelah dia puas, Allah SWT dari kejauhan membukakan baginya pintu gerbang surga. Tercium olehnya bau wangi surga. Lalu dia lihat orang-orang surga pakai baju sutra, luar biasa fasilitas istanahnya, kenikmatan yang abadi, luar biasa. Dia mau minta sama Allah tapi dia malu. Dia sudah janji tadi tidak minta yang lain, cuma surga. Maka dia bilang, ya Allah masukkan aku ke dalam surgamu, dan aku tidak akan minta yang lain. Maka Allah SWT mengatakan, hai anak Adam, sungguh kau tidak pernah puas dengan apa yang aku berikan. Apakah kau ridha kalau aku memberikan untukmu seperti yang dimiliki oleh raja terkaya dunia? Maka dia mengatakan, tentu hai Tuhanku, aku ridha. Raja terkaya dunia siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Nggak ada lebih kaya dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Kalau mau kemana-mana, mau ke singgasana, dari ranjang tidurnya saja angin yang bawa, nggak injak tanah lagi. Alaihissalam, luar biasa kelebihannya. Istananya dari kaca, segala macam jin semuanya bisa tunduk dengan dia. Hewan-hewan bisa ngerti bahasanya. Maka Allah SWT mengatakan, apa kau ridho kalau aku berikan kamu yang dimiliki raja terkaya dunia? Dia bilang, aku ridho hai Tuhanku. Maka Allah mengatakan, dan engkau akan dapat yang serupa dengannya, double. Dia mengatakan, aku ridho hai Tuhanku. Allah bilang, kau akan dapat serupa dengannya. Aku ridho hai Tuhanku, sampai 10 kali. Karena gembiranya sudah 10 kali. 10 kali yang dimiliki Raja Sulaiman alaihissalam, ini luar biasa ya. Maka kata dia, ya Allah engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Karena gembiranya dibalik sama dia. Lalu Nabi SAW tersenyum menyampaikan hadis ini sampai urat leher beliau terlihat alaihissalam. Ini berita gembira. Ini nikmat orang yang paling rendah di surga, 10 kali lipat yang dimiliki raja terkaya dunia. Bagaimana dengan orang yang dari awal masuk? Bagaimana orang yang masuk surga tanpa hisab, yang surga Firdaus yang luar biasa? Makanya kata Nabi SAW, nggak ada orang yang masuk surga dengan amalnya. Amal hanya menentukan derajat, tapi dengan rahmat Allah. Termasuk anda ya Rasulullah, termasuk saya. Kalau bukan karena Allah
menyelimuti saya dengan rahmatnya, maka tentu juga tidak bisa dapat. Semua masuk dengan rahmatnya Allah. Dan kata Nabi SAW dalam hadis lain, kalau kalian minta surga, mintalah Firdaus, karena dia tempat tertinggi di surga. Kita mungkin tidak bisa mengukur amal kita yang sedikit dengan surga Firdaus, tapi rahmatnya Allah, ngerengek sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, surga Firdaus, ya Allah, Allah maha penyayang, maha pendengar, tinggal minta saja, dikasih. Jadi jangan mau masuk surga pas-pasan, masuk surga yang luar biasa, sekalian minta, gitu kan. Walaupun sebenarnya orang yang paling rendah di surga seperti ini nikmatnya. Pasal terakhir kita dalam masalah surga, dan alhamdulillah yang telah memudahkan kita menyelesaikan buku ini. Semoga tinggal Allah mudahkan kita mengamalkan isinya. Ya. Keadaan surga lebih dari yang digambarkan. Allah dalam sebuah hadis yang sahih, hadis Nabi SAW riwayat Bukhari Muslim, pada saat menjelaskan surah As-Sajdah ayat 17, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi SAW, qala Allah azza wa jal, a'dadtu li'ibadi salihina ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar misdaqu dhalika fi kitabillah fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah berfirman, Allah yang maha tinggi dan maha pemurah berfirman, aku telah siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh. Saleh mengerjakan semua perintah, tinggalkan larangan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak didengar oleh telinga, dan tidak pula terlintas di hati manusia. Bukti hal tersebut terdapat dalam kitabullah yang berbunyi dalam surah Sajdah ayat 17, seseorang tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.